Waspada, gula Gibran dirubung semut lebih ganas ketimbang semut merahnya Meggy Z. Prabowo nampaknya cemas dan gelisah. Pak Jokowi, hati-hati. Saya sampaikan bahwa Anda ini seperti gula dengan semut. Beliau posisinya seperti gula. Jadi semut dari mana-mana tinggal menjaga semut mana yang baik dan semut mana yang menjerumuskan. Itu pesan singkat sebagai nasihat tadi. Apalagi beliau sebagai kader yang masih muda, kewajiban kita untuk beri nasihat. Putra sulung Presiden Jokowi ini memang bukan kandidat capres ataupun cawapres, tapi banyak orang meyakini bahwa Gibran adalah masa depan PDI Perjuangan. Maka pertanyaannya kini, bagaimana karir politik Gibran bakal disiapkan untuk menambah jam terbangnya sebagai pemimpin, untuk memperluas wawasannya, dan untuk mempertajam kemampuan serta naluri politiknya. Nah, putra sulung Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming, ya walaupun usianya masih di bawah 40 tahun lah, tapi sudah menunjukkan karakter kepemimpinan yang menonjol dan unik. Banyak pihak menilai jika sosok Gibran bukan tidak mungkin akan memiliki karir cemerlang seperti bapaknya, seperti ayahandanya. Hal ini tentu saja menjadi iklan kampanye gratis buat Gibran Rakabuming untuk menjadi pemimpin di level yang lebih tinggi. Kadrun udah mulai deg-degan. Ya, awalnya publik menyaksikan kemampuan wali kota Solo Gibran. Dia bisa terpilih karena putra Presiden Jokowi, tapi 2 tahun lebih memimpin kota Bengawan ternyata nyolong petek ya, di luar dugaan. Banyak gebrakannya loh. Pada pusaran Pilpres 2024 ini, Prabowo mau memanfaatkan Gibran, tapi elit PDIP mengingatkan bahwa Gibran harus hati-hati karena ibarat gula banyak yang merubungnya. Dan semua itu ada yang ganasnya melebihi semut merahnya pedangdut Meggy Z. Adegan Gibran Rakabuming Raka hanya anak orang biasa. Sulit rasanya bisa menggeser posisi Ahmad Purnomo, jagoan PDIP pada Pilkada Surakarta tahun 2020 kemarin. Tapi karena dia putra Presiden Jokowi, dengan gampangnya PDIP mengganti jago andalan sebelumnya. Ya untung saja Ahmad Purnomo berjiwa besar. Dia lila legowo menjadi korban PHP lantaran kesetut atau dirancang putra presiden yang waktu itu masih nampak lolak-lolo atau membocahi sebagai politisi. Peristiwanya sangat menyakitkan kala itu. Ketika posisinya hendak digantikan oleh Gibran, Ahmad Purnomo dipanggil ke Jakarta. Yang memberitahukan perubahan itu bukan Ketua Umum PDIP Megawati, tapi Presiden Jokowi langsung. Di istana, Ahmad Purnomo diberitahu, maaf, jago PDIP untuk cawal kot Solo nanti Gibran anak saya. Tolong dibantu. Dan Ahmad Purnomo pun menjawab, siap, tak tahulah apa yang berkecamuk di lembah hatinya yang paling dalam, meskipun dia mengatakan siap. Sebetulnya ini cara-cara yang tidak etis dalam bingkai etika budaya Jawa. Ya, Presiden Jokowi pria Solo yang sering mengutip dan menjunjung tinggi filosofi Jawa, tapi demi anaknya Gibran mendadak blunder meski tidak sampai ke blender ya, atau terpleset. Dalam kultur Jawa, orang say nggak sampai hati mengorbankan orang lain hanya demi kepentingan anaknya. Ya mestinya ini dipanggil Ahmad Purnomo Ketua Umum Megawati toh. Sedangkan Jokowi cukup di balik layar ya. Tapi ya sudahlah, semua sudah berlalu dan semuanya baik-baik saja sampai sekarang. Artinya Gibran yang masih ijo dalam birokrasi ternyata mampu memimpin kota Solo dengan sejumlah gebrakannya. Tokoh-tokoh penting Jakarta bergantian mendatanginya dan sadar akan masih kurangnya pengalaman. Setiap bikin statement atau diwawancari pers, Gibran selalu memilih kata yang pendek-pendek saja. Kalimatnya lucur ya, atau lurus-lurus aja tanpa banyak kembangan kayak Anies Baswedan. Tapi benar, Gibran sadar ngomong panjang lebar itu takutnya malah keliru. Kenapa wali kota muda yang nampak lolak-lolo ini mampu bikin kebijakan yang tepat dan memuaskan banyak orang? Tentunya karena dia sering dapat petunjuk Bapak Presidennya yang ayah sendiri ya. Dan ketika Bapak Presiden memberikan petunjuk, Gibran mendengarkan dengan seksama meski tidak dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya seperti
Seperti bapaknya, langkah Gibran nampak sekali membela wong cilik. Tindakannya paling menyentuh terjadi belum lama ini, saat dia mengejar dua mandor proyek yang mau ngemplang utang 145 juta rupiah pada pemilik warung makan pekerja proyek Masjid Raya Syekh Zayed. Akhirnya dua mandor itu berhasil ditemukan dan minta maaf serta segera melunasi semua kewajibannya. Andai kata bukan Gibran, maka keberhasilan mengejar mandor nakal ini tentu disikapi dengan kata-kata ala gepeng. Untung ada saya. Nah, menjelang Pilpres 2024 ini, para capres sibuk dan kasak kusuk cari cawapres yang ideal yang bisa mendongkrak elektabilitas. Banyak loh calonnya memang, sampai lebaran haji dijamin stok masih aman. Ironisnya yang tidak berminat malah dibujuk-bujuk, yang sangat berminat kayak novel Bamukmin secuil pun gak ada parpol dan capres yang meliriknya. Prabowo yang selalu mengenakan pakaian kebesaran ala Bung Karno, di kantongnya yang banyak itu isinya cawapres melulu. Ada Muhaimin Iskandar, ada Ganjar, ada Khofifah, dan ada Erlangga Hartarto, bahkan ada Mas AHY. Tapi sepertinya mereka ini cuman ban cadangan ibarat Jeep Willy produk sebelum zaman Jepang. Tua Jeepnya sudah tua juga capresnya. Nah, semenjak Megawati mengumumkan Ganjar sebagai capres PDIP pada 21 April lalu, Prabowo harus mengubah bidak caturnya. Karena politik itu sudah biasa menghalalkan segala cara, Prabowo pun nekat masuk kandang banteng di Jawa Tengah. Bagaikan menggunting dalam lipatan, Menhankamnya Jokowi itu menyelinap ke Solo sengaja ngerayu Gibran untuk dijadikan bakal cawapresnya. Ya, belum lewat mulutnya, tapi Prabowo sudah ngontrak mulut relawan Jokowi, Gibran, Jawa Tengah, dan Jatim yang katanya siap-siap untuk mendukung Prabowo. Gibran tidak mengiyakan tawaran itu karena dia sadar belum cukup ilmunya dan belum cukup umur juga. Ibarat mau masuk SD, kupingnya belum nyampe. Tapi celakanya, ketika diajak Prabowo menghadiri deklarasi dukungan relawan Jokowi Gibran pada Prabowo, Gibran mau datang. Nah, tafsir lain pun bermunculan bahwa Gibran sudah balelo dari garis komando ayahnya Presiden Jokowi. Gara-gara langkah Gibran yang dinilai salah ini, PDIP pusat pun harus memanggilnya. Ya, Gibran pun datang ke Jakarta dan menjawab apa adanya, singkat dan lugas kayak biasanya. Ternyata PDIP bisa menerima sehingga tidak kena sanksi kecuali sekedar nasihat. Ya, Hasto Kristianto dan Komarudin Watubun hanya mengingatkan Gibran ini sekarang ibaratnya gula, sehingga banyak yang mengerubunginya. Kalau semutnya hanya semut hitam, itu masih bisa dihalau dengan daun sirih atau kapur ajaib. Yang bahaya itu manakala jenis semut merah, sebagaimana yang digambarkan oleh pedangdut almarhum Meggy Z dalam lagunya, kau akan kecewa setelah tahu siapa aku sesungguhnya.